Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini pekan pertama, berarti kisah-kisah. Kita lanjutin kisah Nabi Adam bagian kedua. Ya, namun sebelumnya dibaca dulu ya surat Al-Baqarah ayat 34 Pak Basirin ya. Ya, 34 sampai 37 Pak Basirin. Mau di sini aja mau duduknya sini. Surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 37 deh. Saya enggak puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna Ya, baik Bapak Ibu ya. Kalau kemarin bagian pertama ya, menceritakan bagaimana penciptaan Nabi Adam dan Hawa ya. Sekarang menceritakan bagaimana Adam digoda sama iblis ya, nanti sampai Adam wafat ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 ya, dikatakan wa id qulna lil malaikati isjudu, dan ketika kami berfirman kepada malaikat usjudu, bersujudlah kalian, li Adama, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka bersujud, ila iblis, kecuali iblis. Nah, di ayat ini banyak yang perbedaan, ada perbedaan penafsiran. Bahkan ada yang mengatakan iblis dari golongan malaikat, ada yang mengatakan iblis dari golongan jin. Yang benar yang mana? Jin ya. Ya. Jadi kenapa ada yang mengatakan iblis dari golongan malaikat yang pertama ya? Karena di sini dikatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Jadi Allah
berfirman kepada malaikat, ya, bersujudlah kepada Adam, fasajadu, lalu mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Ya, jadi yang disuruh malaikat untuk bersujud, tapi iblis enggak. Ya, ini kesannya nyambung gitu. Iblis dianggap sebagai golongan dari malaikat. Ya. Ini disebut istisna mutasil, pengecualian yang bersambung. Ya. Jadi kalau misalkan apa contohnya? Datang para mahasiswa kecuali Dodi. Nah, Dodi berarti kan termasuk mahasiswa, ya. Tapi Dodi tidak datang. Begitu juga Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud, mereka bersujud kecuali iblis. Nah, ini namanya istisna mutasil. Jadi pengecualian bersambung, ya. Kalau misalnya istisna mutasil, maka iblis dianggap sebagai golongan dari malaikat, ya. Tapi kalau istisna muntiko, ya, itu pengecualian terputus, maka iblis bukan dari golongan malaikat. Contoh misalnya, datang para mahasiswa kecuali profesor. Profesor itu bukan mahasiswa. Nah, jadi terputus, ya. Nah, kalau misal penafsirannya ini istisna muntiko, maka iblis bukan malaikat, ya. Tapi yang pasti iblis ialah dari golongan jin. Dalilnya apa? Di surat Al-Kahfi ayat 50, ya. Jadi di Al-Kahfi dikatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, ya. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kalian li Adam, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka bersujud ila iblis, kecuali iblis, karena minal jin, dia termasuk bangsa jin. Jadi surat Al-Kahfi ayat 50, ya, jelas bahwa malaikat dari iblis dari bangsa jin. Itu di surat Al-Kahfi jelas. Jadi udah nggak ada bantahan lagi, ya. Lalu kenapa Allah nggak menulis begini misalnya, wa id qulna lil malaika wa iblis? Kenapa nggak Allah berfirman kepada malaikat dan iblis untuk bersujud, ya. Lalu mereka bersujud kecuali iblis, tapi yang ditulis cuman malaikat aja gitu. Jadi kesannya seakan-akan iblis ini masuk golongan malaikat. Kenapa? Ya, jadi Allah menulis, ya, wa id qulna lil malaikati isjudu, hanya malaikat yang diperintahkan, ya. Seakan-akan iblis masuk golongan malaikat, karena memang iblis itu, ya, dahulu, ya, sebelum dia membangkang itu alim, dia soleh, taat sama Allah, ya. Bahkan dia kalau bergaul itu sama malaikat, ya, nggak mau dia bergaul sama jin-jin yang lain, maunya sama malaikat gitu. Jadi iblis ini dulunya alim, ya, taat, soleh. Makanya ini Allah mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu. Jadi seakan-akan iblis ini masuk golongan malaikat, tapi pada dasarnya di ayat surat Al-Kahfi ayat 50 iblis itu termasuk golongan jin, itu jelas, ya. Jadi clear, nggak ada lagi yang mengatakan iblis dari golongan malaikat. Dasarnya adalah di surat Al-Kahfi ayat 50, ya. Kenapa iblis nggak mau bersujud, ya? Jadi iblis nggak mau bersujud karena, ya, dia merasa lebih baik daripada Adam, ya. Jadi dia sombong dan hasad. Ini ada di surat Al-A'raf surat 7 ayat 12. Ya, surat 7 ayat 12. Udah ketemu?
Qala mana'aka ala tasjuda id amartuka. Ya, jadi Allah berfirman kepada ini nih, kepada iblis, kenapa kamu enggak mau bersujud ketika aku perintahkan kepada kamu? Qala, berkata iblis, ana khairum minhu. Ya, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtan tahu mintir. Ya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi dia nggak mau bersujud karena dia merasa lebih baik dari Adam, karena dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis ini menganggap bahwa api lebih baik daripada tanah. Jadi iblis lebih baik dari Adam. Ya, itu ya, jadi dia sombong yang pertama, merasa dia lebih baik. Yang kedua dia hasad. Ya, hasad kepada Adam. Kenapa? Karena Adam ini sebagai pendatang baru, dia udah diberi keistimewaan. Ya, yang pertama keistimewaannya dikasih ilmu. Ya, Adam disuruh nyebutin nama-nama benda, semuanya bisa. Malaikat sama iblis nggak bisa, diem aja disuruh ini sebutin. Ya, itu yang pertama ilmunya. Makanya orang kalau mau dinaikkan derajatnya banyak-banyak nuntut ilmu, ntar dinaikin derajatnya. Terus yang kedua keistimewaannya, Adam diciptakan sama tangan Allah langsung. Ya, jadi masih ingat kan Allah menciptakan dengan tangannya ada 4, ares, kolam, al-kolam, pena ya, terus Adam, terus surga ya. Ya, surga Aden. Nah, itu keistimewaannya Adam. Terus yang ketiga keistimewaannya malaikat ya. Oh, dari ulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya. Ya. Jadi yang pertama tadi Adam diberi keistimewaan karena diberi ilmu sama Allah. Yang kedua ya, Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Yang ketiga Adam ya itu malaikat dan iblis disuruh bersujud kepada Adam. Ya. Jadi disuruh bersujud, Pak. Usjudu, bersujudlah li Adam, kepada Adam. Ya, fasajadu, lalu malaikat bersujud ila iblis, kecuali iblis. Jadi sujud yang dimaksud di sini adalah sujud tahiyat. Jadi sujud penghormatan, bukan sujud ibadah ya. Jadi kalau sujud tahiyat atau sujud penghormatan itu enggak menjadikan syirik ya. Beda dengan sujud ibadah. Dan sejak sebelum zaman Nabi Muhammad ya, itu udah disyariatkan untuk sujud penghormatan ya kepada manusia. Ya. Contohnya ketika Nabi Yusuf ya, itu bermimpi bahwa 11 bintang, matahari dan bulan bersujud ya kepada dia. Itu di surat awal surat Yusuf ya. Lalu di akhir surat ya itu dikatakan bahwa 11 saudaranya, ayahnya dan ibunya bersujud kepada Nabi Yusuf. Maka Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya ayah," katanya, "ya abati, ya ya ayah, inilah takwil yang dulu aku pernah bermimpi dan Allah telah menjadikannya, takwil ini menjadi kenyataan." Ya. Nah, jadi
waktu dulu masih boleh disyariatkan, tapi kalau sekarang udah dimansuh, ya, udah nggak boleh bersujud kepada manusia, meskipun itu sujud penghormatan. Cukup assalamualaikum udah cukup itu penghormatan, ya. Bahkan Mu'az, ya, itu pernah melihat jamaah gereja bersujud kepada pendeta, ya. Lalu Mu'az berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku melihat itu jamaah gereja pada bersujud kepada pendeta. Harusnya yang pantas diberi sujud itu engkau. Kalau aku dibolehkan bersujud, aku akan bersujud kepada engkau." Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya manusia boleh bersujud, ya, maksudnya kalau seandainya boleh bersujud kepada manusia, maka aku akan minta kepada Allah agar wanita ini bersujud kepada suaminya. Kalau boleh, kata ibu-ibu, kalau boleh. Ya, jadi suami berarti perlu dihormati tuh. Ya. Nah, jadi tidak boleh, ya, bersujud kepada manusia, meskipun itu sujud penghormatan. Itu udah dimansuh, kalau dulu masih boleh, ya. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam? Kalau menurut ahlu sunnah itu ada dua pendapatnya, sombong dan hasad. Kalau menurut yang kedua, pendapat yang kedua, menurut ahli sufi ekstrim, waduh, udah sufi ekstrim lagi, ya. Jadi dia mengatakan iblis itu nggak mau bersujud karena iblis itu bertauhid kepada Allah, ya. Jadi dia hanya mau bertauhid kepada Allah, dia nggak mau kepada yang lain, ya. Bahkan dia rela dibakar dirinya dengan apinya Allah karena dia nggak mau bertauhid dengan yang lain selain dengan Allah. Ini menurut sufi ekstrim nih. Ya, jadi dia mengatakan bahwa iblis ini nggak mau bersujud karena dia hanya mau bertauhid kepada Allah. Jadi kalau dia bersujud kepada Adam, berarti sama aja dia musyrik. Ini menurut sufi ekstrim, ya. Makanya dia nggak mau sujud sama Adam meskipun dia dibakar, ya. Dia rela karena dia hanya mau bertauhid kepada Allah. Ini menurut sufi ekstrim, tapi itu nggak benar. Jadi bantahannya, kalau seandainya iblis ahli tauhid, ya, berarti malaikat syirik dong. Malaikat kan sujud kepada Adam, ya, berarti nggak benar, ya. Lalu yang kedua, ya, sujudnya ini kan sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Artinya nggak menjadikan syirik, ya, kalau sujud penghormatan, ya. Bantahan yang ketiga, ya, kalau iblis ini ahli tauhid, harusnya dia taat sama perintah Allah, ya. Namanya orang ahli tauhid kan harusnya taat sama perintah Allah. Lalu yang ketiga, kalau iblis itu takut syirik, ya, dia sujud kepada Adam, harusnya ketika diminta sujud sama Allah, iblis harusnya berkata, "Ya Allah, saya nggak mau sujud kepada Adam, takut syirik." Gitu. Harusnya kan begitu. Tapi ketika diperintah untuk bersujud, apa dia bilang? "Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah." Berarti kan dia karena sombong, bukan karena takut syirik. Kalau dia takut syirik, harusnya dia ngomong, "Ya Allah, saya nggak mau sujud kepada Adam, takut syirik." Nah, itu kan beda, ya. Tapi ini enggak, justru aku lebih baik dari Adam. Berarti nggak benar, ya, pendapat dari sufi ekstrim ini, ya. Ya, juga Allah kan menjelaskan bahwa iblis ini aba wastakbar, enggan dan dia sombong, nggak mau sujud, gitu, ya. Ya, itu dasarnya. Dan dia merasa bahwa dia diciptakan dari api. Api lebih baik daripada tanah. Sekarang kita kiaskan, kalau seandainya api
lebih baik dari tanah, ya, dia menganggap bahwa kalau api lebih baik berarti ini kan api asal, iblis berarti cabangnya dong, ya kan? Karena iblis diciptakan dari api, api asalnya, iblis cabangnya, ya, berarti cabangnya lebih baik daripada Adam, iblis. Kalau tanah kan asal, cabangnya Adam, jelas ya nih, ya. Iblis asalnya lalu diciptakan jadi api asalnya diciptakan menjadi iblis, iblis cabangnya. Tanah diciptakan asalnya tanah jadi Adam, ya. Berarti dia menganggap karena api lebih baik daripada tanah, maka iblis lebih baik daripada Adam, ya. Bantahannya, ya. Yang pertama, tidak semua api lebih baik, bahkan tanah lebih baik daripada api. Tanah banyak manfaatnya, ya. Misalnya tanah itu tempat bumi, ya kan. Terus tanah tempat orang hidup, di sini kan semua di tanah. Terus tanah untuk bercocok tanam, banyak kan manfaatnya. Tanah untuk hewan, tanah untuk tumbuh-tumbuhan. Coba api, dia membakar, semua yang kena api hancur, habis terbakar, ya. Dan api juga nggak stabil. Coba api kalau nyala ada gak yang diem aja, pasti goyang deh api, ya. Nah, dia nggak stabil, ya. Artinya tanah lebih baik daripada api. Kalau menurut iblis api lebih baik daripada tanah, ya. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya, ya, api lebih baik daripada tanah, ya, itu kiasnya kan, dikiaskan itu tetap kalah dengan dalil, ya. Kalau seandainya api lebih baik dari tanah, itu harusnya kalah dengan nas atau dalil atau perintah, ya. Karena dalil ini lebih kuat, ya, daripada takwil, ya, daripada itu, daripada kias gitu. Misalkan gini, kita manusia dilarang untuk membunuh, ya, haram ya membunuh. Tapi ketika Allah perintahkan, ya, kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka larangan itu dikalahkan, ya. Karena apa? Karena ini dalil perintah atau nas, maka nas lebih kuat daripada kias. Begitu juga ketika Adam disuruh sujud, iblis disuruh sujud, ya, itu kias, maka harus dikalahkan dengan nas atau dalil atau perintah Allah gitu. Jadi lebih kuat gitu, ya. Terus yang ketiga, bahwa enggak selalu kalau asalnya baik cabangnya baik, belum tentu, ya. Misalkan si A bapaknya ustadz, ya udah ustadz baiklah taruh, ya. Lalu si B bapaknya orang biasa, ya udah berarti ustadz lebih baik daripada bapaknya si B orang biasa. Tapi apakah anaknya itu lebih baik si A daripada si B? Belum tentu, ya. Meskipun bapaknya ustadz tapi anaknya belum tentu lebih baik daripada si B, ya. Jadi nggak masuk tuh, meskipun asalnya lebih baik belum tentu cabangnya baik, ya. Bapaknya ustadz belum tentu anaknya ustadz, ya. Ada bapaknya nabi anaknya membangkang, siapa? Kanan ya, artinya enggak jaminan kalau bapaknya baik anaknya baik. Kalau asalnya baik belum tentu cabangnya baik, jadi enggak masuk tuh ya. Jadi iblis ini udah hasadnya udah hasad tingkat tinggi ini ya. Sekarang kalau orang hasad kan biasanya dia ingin menggantikan posisinya, ya. Misalkan gini, ada seorang karyawan hasad sama atasannya dengan harapan
atasannya ini bisa dipecat sehingga dia bisa menggantikan atasannya. Nah itu hasad tuh ya. Nah, jadi dia hasad sama atasannya dengan harapan dia bisa menggantikan atasannya supaya atasannya dipecat dan dia bisa menggantikan. Atau misalkan ini ada seorang ya, dia punya teman. Nah teman ini istrinya cantik, maka dia hasad nih sama temannya ini. Nah dia berharap temannya ini bisa mati terus bisa ngegantiin istrinya, dinikahin gitu. Nah itu hasad ya. Tapi itu hasad masih biasa. Kalau iblis ya, dia hasadnya dia nggak mau menggantikan posisi Adam di surga. Ya, kalau hasad yang biasa kan menggantikan supaya dia lebih baik. Ini enggak, iblis nggak mau menggantikan posisinya Adam di surga. Justru dia pengen Adam ya dan keturunannya ikut sama dia di neraka. Ini udah hasad tingkat tinggi nih. Jadi dia rela dibakar ya dengan api neraka. Yang penting Adam dan turunannya ikut sama dia. Nah ini udah hasadnya udah luar biasa ini. Ibaratnya ada orang miskin ngelihat orang kaya, nah dia hasad dengan harapan tuh orang ikut miskin juga sama dia bareng-bareng. Bukannya dia pengen jadi kaya bareng-bareng, malah dia pengen miskin. Ini udah hasad tingkat tinggi ini. Ya, jadi iblis itu hasadnya luar biasa ya. Bukannya dia mau ngegantiin posisinya Adam di surga, tapi dia pengen supaya Adam dan keturunannya masuk neraka. Masya Allah ya. Ya. Nah Adam sebenarnya ya udah diingatkan nih. Tadi kan di ayat 34 dikatakan bahwa iblis enggan. Ya, ini Adam udah diingatkan bahwa ya di surat Al-A'raf, coba surat Al-A'raf ayat 12. Udah ya tadi. Oh ya, sekarang ayat 13-nya coba. Ya. Nah, karena iblis ya hasad, maka Allah turunkanlah iblis ya. Jadi iblis duluan yang diturunin. Qala, berfirman Allah, fahbit minha fama yakunu laka anta takabara fiha ya. Jadi Allah berfirman, maka turunlah dari surga, maka tidak ada bagimu orang yang sombong di surga. Fahrut, maka keluarlah. Innaka minas sogirin, sungguhnya engkau termasuk orang yang hina ya. Nah karena hasadnya dia rela untuk dibakar ya, maka Allah perintahkan untuk turun dari surga dan dia termasuk orang yang hina. Lalu iblis dia nggak minta ampun ya, malah dia bilang qala, berkata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Jadi dia minta ditangguhkan umurnya sampai nanti hari kiamat ya. Untuk apa? Untuk menggoda Adam. Qala innaka minal munjarin ya, maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Jadi Allah izinkan. Jadi iblis ini umurnya sampai hari kiamat ya, masih hidup dia sampai hari kiamat ya, dari zaman Adam ya sampai hari kiamat itu. Kalau jin itu ada yang mati, ini hanya iblis saja ya. Jadi kalau umur jin itu ada yang mati. Nah, cuman jin juga ada yang dusta. Kadang kan kalau ada orang kesurupan, saya roh udah umur 2000 tahun gitu. Padahal bohong gitu ya. Jadi hanya iblis yang umurnya sampai hari kiamat. Kalau jin itu tetap mati ya, manusia juga mati karena jin dan manusia nanti juga ada hisab dia ya, jadi tetap mati. Lalu di ayat 16 ya, iblis karena udah dinyatakan dia ini sesat, maka dia berkata, qala fa bima aqwaitani, maka karena aku telah dihukumi sebagai orang yang sesat, la aqudanna lahum ya, sungguh aku akan menghalangi
mereka sirotokal mustaqim, ke jalan kamu yang lurus, ke jalan kau yang lurus. Jadi ini iblis udah terang-terangan nih, aku akan menghalangi mereka ke jalan engkau yang lurus ya. Lalu kata iblis apa? Summa la atiyannahum ya, sungguh aku akan mendatangi mereka min baina aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an samailihim, dan dari belakang mereka. Jadi iblis menggoda dari mana saja, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kalau dirinya nggak bisa digoda melalui istrinya, istrinya nggak bisa juga dari anaknya, anaknya nggak bisa juga dari pekerjaannya, pekerjaannya nggak bisa juga dari ibadahnya dia. Ntar dia ria, sombong, dari sedekahnya dia, ujub, ya kan. Nah pokoknya dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya berbagai cara iblis goda supaya apa? Supaya Adam dan keturunannya ikut sama dia masuk neraka. Nah ini udah hasad tingkat tinggi ini. Dari mana aja berbagai cara pokoknya supaya iblis Adam dan turunannya ikut iblis masuk neraka ya. Nah, dikatakan wala tajidu aksarohum sakirin ya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur ya. Ngeluh terus, udah dikasih rezeki masih ngeluh aja ya. Maka karena iblis ini banyak ngomong ya, Allah mengatakan qala berfirman uhrud, keluarlah minha dari surga, mat'uman ya, dalam keadaan hina, mathuro, dan dalam keadaan terusir ya, suruh keluar udah dari surga dalam keadaan terhina maupun dalam keadaan terusir. Lalu Allah berkata laman tabi'aka minhum ya, barang siapa yang mengikuti mereka, maksudnya ikutin iblis, la amla'anna jahannam, sungguh aku akan masukkan ke neraka jahanam minkum, bersama iblis itu asma'in semuanya ya. Jadi jangan ikutin tuh iblis, karena Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti mereka maka akan aku masukkan ke neraka jahanam bersama mereka semuanya ya. Ya, maka Allah berkata kepada Adam nih, di ayat 19, wa ya Adam, Adam, uskun, tinggallah anta wa zaujuka ya, engkau bersama istrimu, al jannah, di surga, fakula min haisu ya, maka makanlah apa saja situma, apa saja yang ada, wala taqrabu hadhihi sajarata, dan janganlah engkau dekati pohon ini, watakuna mina jolimin, maka engkau termasuk orang yang jolim ya. Nah ini udah diingatkan. Maka bawaswasa lahuma syaiton, maka setan membisikkan ya kepada keduanya, liuk dia lahuma, maka tampaklah bagi keduanya, waria anhuma, kelihatan apa yang dari sauatihima, auratnya ya. Waqala, maka berfirman Allah, mana hakuma rabbukuma ya. Jadi ini iblis nih yang mengatakan nih ya. Iblis mengatakan, waqala, berkata iblis, mana hakuma rabbukuma ya. Allah Tuhanmu tidak akan melarang kamu an hajihi sajaroti, untuk mendekati pohon ini, ila antakuna malakaini, kecuali engkau nanti akan jadi malaikat, kata iblis nih ngegoda gitu, antakuna minal holidin, dan engkau jadi akan kekal. Nah jadi iblis menggoda Adam, dia mengatakan begini, Tuhanmu tuh nggak ngelarang kamu deketin pohon ya, nanti kalau kamu mendekati pohon, kamu ntar bisa jadi malaikat, bisa terbang, bisa kuat, bisa jadi apa, kemana-mana gitu, dan engkau juga nanti bisa jadi kekal, katanya gitu ya. Padahal Allah udah mengingatkan nih, hati-hati ya, setan itu musuh kamu. Nah ini ada di surat Toha, surat 20 ya, ayat 117 ya. Udah ketemu surat Toha surat 20 ayat 117.
Ya. Ya. Nah, ini Allah udah mengingatkan sama Adam nih. Fakulna ya Adam ya. Maka kami berfirman, "Hai Adam, innaha ja'adun." Sesungguhnya setan itu musuh laka bagimu, walizaujika, dan bagi istrimu. Fala yuhrijannakuma, maka janganlah engkau sampai dikeluarkan keduanya minal jannat, dari surga, fatasko, maka engkau akan celaka ya. Allah udah ingetin bahwa setan ini musuh, iblis ini musuh ya. Jangan sampai engkau keluar dari surga, udah diwanti-wanti ya. Dan Allah juga memberi gambaran tentang surga di ayat 118-nya, innalaka allat tajua ya, sesungguhnya engkau nanti di surga itu tidak akan kelaparan, tajua fiha, di dalamnya, wala ta'ro, dan juga enggak telanjang ya. Jadi enggak kelaparan, enggak telanjang. Lalu di ayat 118-nya, wa annaka la tatma'u fiha ya, dan sungguhnya engkau juga nanti tidak kehausan, enggak dahaga, wala tatha, dan juga kamu enggak kepanasan ya. Nah, dari sini iblis lihat nih ya, wah Allah enggak nyebutin engkau tidak akan mati. Coba dilihat sini, innalaka alat tajua, engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan telanjang, engkau tidak akan kehausan, engkau tidak akan kepanasan di surga. Tapi Allah nggak menyebutkan engkau tidak akan mati ya. Nah, disinilah iblis ya menggunakan siasatnya ya. Maka dia mengatakan bahwa waswasa ilahi syaiton ya. Setan membisikkan kepada Adam. Qala ya Adam, berkata, Adam, hal aduluka, maukah aku tunjukkan kepadamu ala sajaratil huldi, pohon kekekalan, wa mulkilan yabla, dan kerajaan yang abadi, nggak pernah binasa ya. Jadi dia lihat, wah ini Allah nggak menyebutkan tidak akan mati, maka setan ini dia berdusta, dia bilang, mau gak aku tunjukin pohon kekekalan, sajarati huldi ya. Jadi bukan Allah yang mengatakan itu buah huldi, pohon huldi. Setan itu yang ngomong bahwa ini adalah pohon kekekalan. Ya, mau gak aku tunjukkan ke pohon kekekalan gitu, dan nanti ada kerajaan yang tidak akan binasa, layabla ya. Jadi disitulah iblis ya menggoda Adam, dilihat dari celah-celahnya ya, ada kekurangan di sini, maka iblis di situ menggoda ya. Ya. Jadi dari poin ini iblis menggoda Adam ya. Maka Adam tergoda. Kenapa ya Adam pertama, gimana cara iblis menggoda? Nah, ini ada beberapa versi nih ya. Yang pertama ada yang mengatakan iblis menjelma jadi ular lalu masuk ke surga. Nah, ini dari Israiliyat ini ya. Jadi nggak ada dalilnya. Lalu ada juga yang mengatakan iblis menyampaikannya dari pintu surga. Jadi dari pintu surga dia teriak, Adam, itu tuh pohon kekekalan tuh gitu. Ya. Ada juga yang mengatakan iblis masuk ngobrol dengan Adam ya sebelum diturunkan ke bumi. Jadi sebelum diturunkan dia udah bujuk. Lalu ada juga yang keempat, iblis udah turun ke bumi ya, lalu diizinkan sama Allah untuk ke surga menggoda Adam ya. Tapi itu nggak ada dalilnya. Tapi yang pasti iblis menggoda Adam ya. Tapi caranya gimana? Wallahu alam. Ini banyak kisah Israiliyat masalahnya. Ya. Ya. Jadi iblis melihat nih Adam senang dengan hidup kekal ya. Maka disitulah iblis masuk. Bahkan iblis bersumpah itu di surat Al-A'raf ayat 21, dia bersumpah bahwa dia itu menasihati Adam
ya. Untuk apa? Supaya dia hidup kekal ya. Di Al-A'raf ayat 21 ya. Jadi, kenapa Adam bisa tergoda sama iblis? Yang pertama, Adam itu husnu ujon ya. Dia selalu berpikir positif. Apa kata iblis? Bahwa iblis itu dusta ya. Dia husnu ujon, percaya aja. Yang kedua ya, Adam itu belum pengalaman digoda deh. Baru pertama dia digoda sama iblis ya. Dia kan orangnya masih polos, ada husnu ujon aja ya. Terus yang ketiga yang menggoda ini iblis dedengkotnya nih ya, ahlinya, ibaratnya kalau ini profesornya ahlinya. Lalu yang keempat, Adam nggak menyangka tuh kalau iblis itu dusta ya. Dia mengatakan ini pohon kekekalan, dia percaya aja itu Adam ya. Makanya ya udah diterima. Yang keempat ya, yang kelima ya, pertimbangannya kalau seandainya dia makan huldi ya, buah huldi, lalu dia hidup kekal ya, dia melanggar tapi dia hidup kekal, itu lebih banyak maslahatnya ya. Dia pertimbangan gitu, lebih banyak maslahatnya nih ya, dia melanggar tapi dia hidup kekal, itu pertimbangannya Adam ya. Nah, terus yang keenam ya, bahwa sifatnya Adam ini ya, semangat keduniaan, dia pengen hidup kekal, pengen abadi, memiliki kerajaan yang abadi. Nah itu sifat manusia ya, punya ingin keduniaan. Nah itulah yang akhirnya Adam menjadi tergoda oleh iblis ya. Iblis ini sebenarnya menggoda agar manusia ini membuka aurat. Jadi ketika iblis menyuruh Adam makan, maka Adam makan, akhirnya auratnya terbuka. Nah ini di ayat 120 ya, 121 ya. Fa'akala minha, maka Adam memakanlah dari pohon itu. Fabadat, maka nampaklah lahuma bagi keduanya, sau'atuhuma, aurat keduanya. Watofiko yahsibani, maka dia mulai menutupi alaihim, atas mereka, min warokil jannah, dari daun-daun surga. Jadi tadinya Adam dan Hawa itu auratnya tertutup sama cahaya ya. Nah ketika dia makan yang dilarang ini sama Allah ya, pohon yang dilarang untuk didekati ya, langsung hilang tuh cahayanya. Padahal Allah udah bilang jangan dekati, ini malah dimakan. Ya, ngedeketin aja nggak boleh, ini malah dimakan ya. Akhirnya hilang itu cahayanya, kelihatan auratnya. Maka Adam dan Hawa ya mengambil daun-daun di surga. Ada yang mengatakan daun itu daun tin ya. Wa aso Adamu rabbahu gowa, maka durhakalah Adam dan dia menjadi orang yang sesat ya. Jadi iblis itu pengen supaya Adam ini terbuka auratnya ya. Bahkan di surat Al-A'raf juga ada, di surat Al-A'raf ayat 26 ya. Ya bahwa dia suruh membuka auratnya gitu. Dan itu dari zaman Adam sampai sekarang itu iblis selalu menggoda agar manusia membuka aurat ya. Ya Bani Adam tuh, qad anzalna, sungguh kami turunkan alaikum, atas kalian, libasan, pakaian, yuwari sauatikum ya, untuk menutupi aurat kalian, warisa walibasun ya, untuk menutupi pakaian. Jadi iblis ini dari zaman Adam sampai sekarang selalu menggoda. Bahkan dia sekarang membubuin kalau pakai pakaian yang kelihatan auratnya itu modern. Kalau iblis itu gitu tuh, dia kelihatan jadi indah. Bahkan makin tipis makin modern pakaian. Kalau menurut iblis ya. Makanya banyak orang-orang
yang merasa wah pakaiannya makin pendek makin modern, makin tipis makin hebat, padahal ya zaman primitif dulu pada nggak pakai pakaian ya. Malah kata iblis orang yang pakaiannya tertutup itu kuno, primitif, padahal orang-orang primitif dulu nggak pakai pakaian. Nggak pakai baju ya, ini kembali lagi. Ya. Jadi itu. Nah, Adam ketika diturunin ke bumi maka Adam bertobat. Ya, Allah mengajarkan Adam, maka Adam membaca apa yang diajarkan. Ini di surat Al-A'raf ayat 23. Qala berkata Adam, Rabbana dzalamna, ya Tuhan kami ya, kami telah menjolimi anfusana diri kami, wa ilam takfir lana, maka jika kami tidak diampuni, wa tarhamna, dan kami tidak diberi rahmat, lanakunana minal khosirin, kami sungguh termasuk orang yang merugi ya. Ya, jadi sebelumnya di ayat 22 itu Adam juga udah diingatkan wanadahum robuhuma ya, bahwa telah diseru oleh Tuhan mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini? Aku katakan kepada kalian berdua ya, jika setan itu laku ma'adu mubin, musuh yang nyata ya, tapi Adam tetap tergoda. Nah, tapi Adam diterima taubatnya ya. Ketika Adam mohon ampun, Adam diterima, tapi tetap ya hukuman tetap jalan, diturunin Adam. Meskipun taubatnya diterima, tetap diturunin ke bumi. Qala bitu, maka Adam suruh turun, berfirman, turunlah ba'dukum li ba'din, sebagian kalian atas sebagian yang lain adu, musuh. Ya, jadi diturunin maka sebagian kalian dengan sebagian yang lain jadi musuh. Artinya apa? Manusia dan iblis jadi musuh. Ya, iblis sudah diturunin duluan, lalu manusia diturunin. Maka Allah katakan ba'dukum li ba'din adum, sebagian kalian dengan sebagian lain itu jadi musuh. Iblis dan manusia musuh. Makanya aneh kalau ada yang jadikan iblis ya sebagai apa tuh, sebagai teman ya. Kadang buat nyantet, buat ini, nyari uang. Padahal kan dia minta mahar itu, kalau iya gak? Maharnya apa? Nyawa, apa darahnya manusia ya. Nah, itu nggak benar itu. Makanya udah dikatakan ini musuh sebagian kalian dengan sebagian yang lain ya. Terus walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi mustaqorun, sebagai tempat menetap, wa mataun ilahin, dan kesenangan sampai waktu tertentu ya. Jadi Allah menetapkan bahwa di bumi ini sebagai tempat menetap dan untuk bersenang-senang sampai waktu tertentu. Qala fiha tahyauna ya. Nah, di bumi ini kamu nanti hidup, wa fiha, di dalamnya tamutuna, dan kamu mati, wa minha, darinya tuhrajun, dan kamu akan kembali kepada Allah ya. Nah, ketika Adam dan Hawa diturunkan ya dari surga ya, itu ada hilafiyah, ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, terus Hawa di Jeddah. Ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka, nanti ketemunya di Arafah. Nah, itu nggak ada dalilnya ya, itu Israiliyat. Jadi yang pasti Adam diturunkan bersama Hawa bersama-sama ya. Dan ketika Adam diturunkan bersama Hawa, maka Adamlah patasco, menjadi susah. Artinya apa? Dia yang mencari nafkah. Ketika Adam diturunkan dengan Hawa, Adamlah yang mencari nafkah untuk Hawa. Jadi udah sejak zaman Nabi Adam ya, laki-laki mencari nafkah untuk istrinya. Jadi Adam ketika diturunkan, maka dia udah susah untuk bertugas mencari nafkah untuk istrinya Hawa ya.
Jadi Adam ya tinggal di bumi usianya 960 tahun. Ini dalilnya ketika Adam ya itu dielus pundaknya sama Allah ya, dielus, maka nampaklah itu anak keturunan Adam ya. Ini anak keturunanmu katanya. Nah, Adam lihat ada yang menarik nih ya, berkilau. Lalu Adam bertanya kepada Allah, "Ya Rob, siapa itu?" Kata Allah, "Itu Daud," gitu. "Berapa ya Rob?" "Umurnya 60 tahun." Lalu kata Adam, sedikit banget. "Ya Rob, kasih umurku buat Daud 40 tahun gitu, biar 100 genap gitu." Maka diambillah tuh umurnya Adam 40 tahun untuk Daud ya. Nah, ketika Adam usia 960 tahun, datang nih malakul maut nih, malaikat kematian ya. Dia mau mengambil nyawa Adam. Ya Adam. Lalu Adam berkata, malaikat maut ya, aku ini masih lama, 40 tahun lagi kok engkau udah datang ke sini. Kata malaikat maut, bukankah engkau udah berikan umurmu itu kepada Daud 40 tahun gitu. Kata Adam, enggak, saya enggak merasa ngasih, kata gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, Adam mengingkari maka anak dan turunannya mengingkari. Adam berdusta, Adam lupa, anak turunannya juga lupa. ya itu, ya dia lupa bahwa umurnya udah dikasih ke Daud 40 tahun gitu. Dia lupa ya. Dan setelah Adam meninggal, maka Adam dimandikan oleh malaikat. Malaikat turun memandikan, mengkafani dan menguburkan ya. Nah, dan sampai sekarang diikuti oleh turunannya ya, kalau meninggal dikubur ya. Adam dikubur oleh malaikat. Ya, saya rasa cukup. Ada mau bertanya? Ya boleh, pakai mic, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya, sebenarnya saya sudah tanya berkali-kali sama Ustadz tapi lupa. Maksud saya kalau tanda suruh sudah ada, pertama 10 menit lagi itu disebut apa? Saya lupa. Nanti kan bisa menyampaikan. Maaf, kalau ada suruh sudah tanda suruh tuh sholatnya nunggu 10 menit lagi. Iya, oh iya. Itu disebut apa? Saya lupa. Supaya nanti Iya. Baik. menyampaikan ke yang lain. Iya. Tadi harusnya diingetin juga Pak Kaso ya. Jadi ketika matahari terbit ya, itu ada larangan sholat ya. Jadi ada 3 larangan sholat ketika matahari terbit ya, terus ketika matahari pas di tengah-tengah ya, di atas kepala itu sebelum zuhur, 5 menit sebelum zuhur, terus sama menjelang terbenam matahari ya, itu kurang lebih 5:30 tuh matahari merah ya. Kenapa? Karena pada waktu terbit matahari itu di tengah-tengah tanduk setan. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh nguburin jenazah ya. Makanya ini kalau nyolatin jenazah asar itu harus buru-buru. Nanti takutnya ada waktu larangan itu ya, untuk sholat dan untuk menguburkan jenazah ya. Jangan sampai ntar larangan kita terjang ya, itu ya. Jadi tunggu 10 menit atau 15 menit, karena itu matahari masih di tengah-tengah tanduk setan. Kalau pas di atas kepala itu matahari lagi menguap. Matahari, neraka lagi menguap, jadi panas ya. Ya cukup ya. Ada lagi? Cukup? Ya, kita betulkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa
berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah bang. Subhanallah maka anta gimana? Subhana saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.